Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titan Nila S, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Said Hasim Semarang. Di sini saya ingin mengerjakan analisis data statistik menggunakan aplikasi SPSS. Kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Di sini saya sudah menulis seperti yang saya praktikkan sebelumnya. Di kolom pertama kita tuliskan formula, lalu di kolom kedua kita tuliskan pemanasan. Untuk tipe kita samakan, width kita samakan 8 desimal sama 2. Labelnya yang berbeda, yaitu label pada kolom pertama itu mula-mula dan kolom kedua itu pemanasan. Untuk value-nya sendiri missing, kolom, align, dan measure kita abaikan saja, kita langsung saja menuju ke data view. Di data view, mula-mula dan pemanasan kita dapatkan dari mengisi variabel view yang tadi. Lalu data yang ingin kita analisis kita masukkan di sini, data seperti tugas yang diberikan. Lalu kita klik analyze, karena kita pertama-tama ingin mencari rata-rata terlebih dahulu. Kita klik descriptive statistik, kita klik frequencies, lalu mula-mula yang di sini PH mula-mulanya kita akan cari rata-ratanya. Kita pindahkan ke variabel begini, kita klik statistik. Untuk percentil value kita kosongi, central tendency kita klik yang min, kita beri tanda cross check yang min karena kita ingin mencari data analisis berupa rata-rata. Dispersinya kita kosongi dan distribusinya kita kosongi. Lalu kita klik continue, kita pindah ke chart. Di chart tipe kita klik yang none, semuanya dikosongi saja. Kita continue, lalu format seperti ini, lalu kita continue, kita klik OK, dan hasilnya nanti untuk PH mula-mula yang ingin kita cari analisis datanya secara rata-rata, kita akan mendapatkan nilai statistik PH mula-mula yaitu 4,5375. Lalu kita berganti pada mencari rata-rata PH pemanasan. Setelah pemanasan kita klik analyze, masih sama descriptive statistik, kita klik frequencies. Lalu kali ini yang kita masukkan ke variabel adalah pemanasan. Ya, pemanasannya kita masukkan. Untuk statistik masih sama, min, yang charge masih sama, dan formatnya juga masih sama. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu output yang akan kita dapatkan itu seperti ini. Untuk data statistik pemanasan kita akan mendapatkan min yaitu 3,975. Lalu berdasarkan dari data statistik yang kita dapatkan di output, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mula-mula, rata-rata mula-mula yaitu 4,5375 dengan rata-rata pemanasan, PH pemanasan yaitu 3,975 itu lebih besar yaitu yang mula-mula, dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Dan apakah pemanasan berefek pada pH emulsi? Ya, itu sangat berefek karena yang kita dapatkan di output itu
sangat besar, dan ini lebih besar dari pH mula-mula, itu lebih besar dari pH pemanasan. Sekian. Baiklah, untuk uji berikutnya kita akan menganalisis uji Shapiro-Wilk. Untuk datanya kita sama menggunakan data yang tadi, tapi langkah-langkahnya berbeda. Kita klik analis, lalu kita menuju deskriptif statistik, kita menuju ke explore, lalu data mula-mula dan pemanasan yang mula-mulanya dari sini kita pindahkan ke kotak dependent list, pemanasan juga. Lalu kita menuju ke plots. Di plots, di bagian box plots kita klik none, lalu deskriptifnya kita kosongi, normality plots with test kita centang, lalu kita continue. Di option tidak ada yang perlu diubah, langsung kita continue saja. Lalu di display, dari bot kita pindah ke plots, lalu kita OK, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, dari hasil output yang kita dapat, signifikansi mula-mula kita dapatkan 0,182 dan pemanasannya 0,006. Dan data yang kita pakai untuk Shapiro-Wilk itu yang pemanasan. Dan pemanasan kita ketahui bahwa 0,006 itu kurang dari 0,5. Maka nilai data itu tidak terdistribusi normal dan tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik. Dan harus kita uji lagi ke uji selanjutnya, yaitu uji Wilcoxon. Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji uji homogenitas untuk kasus pertama, dan ujinya itu pada tabel variable view ini sedikit dirubah. Untuk kolom pertama itu untuk nama kita isi jenis emulsi, lalu desimalnya kita ganti 0, labelnya tidak usah, value langsung. Value isinya yang pertama itu mula-mula dan kedua itu pemanasan, lalu kita OK. Dan untuk kolom kedua itu namanya kita ganti pH, desimalnya 2 dan value-nya tidak usah. Lalu kita langsung ke data view dan mengisikan ke data ke kolom yang tersedia. Lalu kita langsung saja ke analyze, kita masuk ke deskriptif statistik, lalu kita explore, lalu kita masukkan untuk jenis emulsi, kita masukkan ke factor list, dan pH kita masukkan ke dependent list. Untuk statistiknya yang harus kita centang adalah deskriptif, dan harus kita pastikan bahwa persentasenya harus 95%, lalu kita continue. Untuk plot sendiri, box plot kita ganti none, dan deskriptif kita tidak kita isi, lalu spread versus level with level test kita pilih di power estimation, lalu kita continue. Lalu untuk option tidak usah dirubah, untuk display kita ganti ke bot, lalu kita OK, dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke, inilah hasil output untuk uji homogenitas dari data yang tadi. Kita ketahui bahwa hasil signifikansi detailnya 0,000. Oke, sekarang kita menggunakan uji Wilcoxon karena tadi datanya tidak terdistribusi normal. Lalu untuk analisisnya sendiri kita analisis, lalu kita menuju ke non parametric test, lalu kita ke to related sample. Nah, untuk data awal kita masukkan data mula-mula ke variabel 1 dan pemanasan ke variabel 2. Untuk tes tipe jangan lupa kita klik Wilcoxon dan ekstrak, dan lalu ekstrak dan option sudah bisa kita rubah, lalu kita OK, dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Baik, untuk kasus kedua ini kita akan mengerjakan tentang minuman sakarin minuman lokal dan sakarin minuman impor. Untuk variabel view-nya sendiri
namanya kita tulis kolom pertama itu lokal, lalu widthnya 8, desimalnya 2, dan labelnya itu sakarin minuman lokal. Value-nya tidak usah, dibiarkan saja, dan seterusnya dibiarkan saja. Untuk kolom kedua itu impor, widthnya 8, desimalnya 2, dan labelnya sakarin minuman impor, dan seterusnya itu dibiarkan saja. Lalu kita langsung menuju ke data view. Data view ini diisi sesuai data dengan kasus yang telah didapatkan di soal. Lalu kita menuju ke analyze. Di analyze kita menuju ke descriptive statistik, lalu kita ke frekuensi. Karena kita ini ingin mencari rata-rata, kita ambil salah satu, masukkan ke variabel. Pertama-tama itu minuman lokal dahulu, kita masukkan ke variabel statistik. Kita centang yang min karena kita akan mencari rata-rata, lalu kita continue, lalu kita oke. Dan kita akan mendapatkan output seperti ini. Lalu untuk mencari rata-rata yang kedua, yaitu rata-rata minuman impor, sama saja. Yang kita masukkan yaitu impornya ke variabel, statistiknya juga sama, min, lalu kita continue, lalu kita oke, dan kita akan mendapatkan hasil output seperti ini. Ini adalah hasil output dari minuman sakarin minuman impor. Oke, untuk uji berikutnya kita akan menguji homogenitas untuk merek minuman dan kadar sakarin. Kita mulai dari variabel view dulu. Variabel view, kolom pertama kita isi merek minuman dengan desimalnya 0 dan label merek minuman. Dengan value bisa kita lihat value-nya yang pertama adalah lokal dan yang kedua adalah impor. Lalu untuk tabel kedua, kolom kedua kita isikan kadar sakarin dengan desimalnya 2 dan label kadar sakarin, dan value tidak perlu diisi. Langsung kita menuju ke data view. Di data view sudah saya isikan data-data sesuai dengan buku tugas yang sudah diberikan. Lalu kita langsung saja menganalisisnya. Kita menuju ke analis, deskriptif statistik, lalu kita ekspor. Dan merek minuman kita taruh di faktor list, lalu kadar sakarin kita taruh di dependent list. Kita menuju ke statistik, ditentukan 95%. Untuk plotsnya sendiri, stem and leaf kita tidak usah, lalu kita non, lalu power estimationnya kita pilih, lalu kita continue. Lalu untuk display kita gunakan yang bot, lalu kita oke, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Berdasarkan hasil output yang kita dapat dari kolom based on min, itu check in-nya berupa 0,662 dan artinya lebih besar dari 0,052, dan itu sudah berarti data ini homogen dan bisa dilanjutkan ke analisis uji Mann-Whitney.
Oke, untuk uji selanjutnya kita akan menguji main Whitney. Di sini kita langsung ke analyze karena data yang kita gunakan itu sama. Dari variable view dan data view itu sama, tidak ada yang berbeda. Kita langsung analyze. Jadi kita langsung non-parametric test. Kita pilih yang two independent samples. Di sini merek minuman kita pindah ke grup variable. Kadar sakarin kita masukkan ke test variable. Untuk grup variabelnya kita ubah, yang grup 1 itu 1 dan yang grup 2 itu 2. Lalu kita continue, exact tidak usah. Untuk option statistik deskriptif kita centang, lalu kita continue, lalu kita oke. Dan ini adalah hasil dari main Whitney. Dari hasil output yang kita dapat, dari kolom asim signifikansi to tail, kita mendapatkan nilai 0,310 yang artinya ini lebih besar dari 0,05, dan artinya tidak dapat perbedaan yang signifikan antara sakarin merek impor maupun sakarin merek lokal. Sekian video SPSS tentang praktikum P4 untuk statistika farmasi. Saya Titan Ryu HS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.